Assalamualaikum, ikuti kami pemuda berjalan berbagi ilmu, subscribe, like, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Furudus sholati, menjelaskan tentang fardu-fardunya sholat. An-niyatu, yang pertama yaitu fardunya sholat, yaitu niat. Fa in shalla fardan wajib qasdu fi'lihi. Kalau orang itu sholat fardu, maka wajib ada tujuan untuk mengerjakan sholat itu. Usolli, pakai ada gitu. Saya sholat usolli. Wa ta'yinuhu, dan juga mentakyin. Apa takyin itu? Menjelaskan tentang duhur apa asar. Usolli fardud duhri, gitu loh. Wa fardiyatuhu, dan juga harus mengucapkan fardu. Duhur apa asar, fardu apa sunat, gitu. Usolli fardud duhri, gitu. Atau sunat, usolli sunnatan witri seumpama. Aw shalla naflan data waqtin wa qasda fi'lihi wa ta'yinihi. Jadi kalau orang itu sholat sunat yang mempunyai waktu, maka cukup ada tujuan mengerjakan dan mentakyin saja. Tidak harus menjelaskan sunatnya, tidak. Kalau sholat fardu itu memang usolli fardud duhri, usolli fardul asri, harus ada fardunya. Tapi kalau sholat sunat itu tidak harus menjelaskan tentang sunnatal witri, enggak. Usolli witri, Allahu Akbar, cukup. Gitu loh, cuma dua. Yaitu kalau sholat sunat yang mempunyai waktu, maka cuman qasdu fi'lihi wa ta'yinihi, niat as-sholat, niat mengerjakan sholat, dan juga menentukan apa? Usolli qobliyatal asri seumpama begitu. Sholli ba'diyatal maghribi seumpama. Cukup gitu, tahu tak? Enggak harus usolli sunnatan qobliyatal asri seumpama, tidak harus gitu. Aw shalla naflan mutlaqan wajib qasdi fi'lihi faqat. Kalau orang itu sholat sunat mutlak, maka wajib bermaksud mengerjakan saja. Kalau sholat sunat mutlak, kapan sholat sunat mutlak ini kapan saja dilakukan kecuali setelahnya sholat subuh dan setelahnya sholat asar, maka tidak boleh ada sholat sunat mutlak, itu maksudnya. Kalau sholat sunat mutlak kapan saja dilakukan, terserah. Caranya aja, usolli Allahu Akbar, sholli, cukup usolli Allahu Akbar, sudah dapatkan pahala, gitu. Wa yajibu muqarinatun niyyah bit takbir, dan wajib membersamakan niat dengan takbir. Jadi membarengi niat dengan takbir, niat itu dibarengi dengan takbir, ini wajib. Ketika mau takbir Allahu Akbar, dan juga harus dibarengi dengan niatnya. Tapi sebagian ulama ini banyak pendapat khilaf, ada yang diperbolehkan untuk niat dulu baru takbir, karena sulit untuk membersamakan niat dengan takbir, gitu loh. Amma dzikru adadis sholati wal idhafati ila Allah wa mustaqbilal qiblah wa adaan wa qadaan fa kullu hadhihi sunnah. Adapun menyebut hitungannya rakaat dan idhafah atau menyandarkan kepada Allah lillahi ta'ala, itu hitungannya usolli fardul asri arba rakatinnya itu, atau makmuman lillahi ta'alanya itu makmuman, atau mustaqbilal qiblah, itu semuanya itu cuma sunat, tidak wajib, gitu loh, tidak diwajibkan. Wa yata'ayyanu 'ala al-qadir 'alaiha lafdhu Allahu Akbar, dan orang yang mampu takbirnya itu mengucapkan Allahu Akbar setelah niat,
Maka fardu yang kedua yaitu takbiratul ihram. Bila mana orang itu mampu untuk mengucapkan takbiratul ihram, maka caranya apa takbiratul ihramnya? Allahu Akbar gitu. Kalau orangnya itu tidak mampu untuk mengucapkan Allahu Akbar, maka bisa diterjemah. Tapi kalau Allahu Akbar masa tidak mampu gitu loh. Cuman sedikit, rata-rata ini mampu untuk mengucapkan Allahu Akbar. Dan disebut dengan takbiratul ihram ini, kenapa kok disebut dengan takbiratul ihram? Karena sebelumnya apa-apa yang dihalalkan itu bisa menjadi haram dengan sebab adanya takbiratul ihram tersebut, seperti makan dan minum dan juga berbicara. Kan makan minum ini kan dihalalkan. Tapi ketika kita itu takbiratul ihram Allahu Akbar, maka semua takbiratul ihram. Makanya disebut dengan takbiratul ihram. Apa-apa yang sebelumnya halal menjadi haram. Gitu loh. Ma'an niyati wa qiraatul Fatihati, dan juga termasuk dari fardunya salat yaitu membaca Fatihah disertai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi fa'in ajazan qiraatil Fatihah, apabila orang itu tidak mampu membaca Fatihah, maka orang itu harus membaca 7 ayat dari Al-Quran. Ayat apa saja, sehafalnya gitu loh. Mulu hafal Fatihah. Seumpama hafal Qul Huwallahu ahad separuh, ya Qul Huwallahu ahad, Allahu samad, terusnya nggak hafal. Ya udah cari yang hafal lagi gitu loh. Pokoknya ayat Al-Quran saja. Pokoknya ayat Al-Quran yang orang itu hafal gitu loh. Pokoknya baca ayat Al-Quran. Kalau orang itu tidak hafal ayat Al-Quran sama sekali, maka orang itu diharuskan untuk membaca 7 bisa bi anwa'in minad dzikri, 7 macam dari zikir. Seperti apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tambah gak hafal kan? Kalau orang itu sudah gak hafal membaca zikir, maka wala budda yakun huruf wa qadru hurufil Fatihah walau yukarriruha. Maka harus hurufnya itu sekiranya hurufnya Fatihah, walaupun itu diulang-ulang. Membaca zikir apa saja wis, zikir pokoknya zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ini selawat, pokoknya zikir. Allahu Akbar, subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, subhanallah. Fa'in ajazan jami' dari, kalau orang itu tidak hafal sama sekali, Quran ya hafal, zikir ya gak hafal gitu loh, qoma bi qadril Fatihah, maka orang itu diharuskan untuk berdiri bi qadril Fatihah dengan sekiranya sekiranya lamanya orang itu membaca Fatihah. Berapa menit orang membaca Fatihah? Seumpama 7 menit, ya sudah berdiri dalam 7 menit itu, pokoknya berdiri. Lebih enaknya kalau orang itu tidak hafal sama sekali surat-surat yang dibaca di dalam sholat, maka lebih baiknya untuk jadi makmum. Enak kalau jadi makmum, ikut imam saja begitu. Wallahu a'lam bishawab.